Faslun wasiwaku mustahabun fi kulli hal. Bersiwak ataupun bersugi, tahu bersugi ibu-ibu? Nah, tahu ya. Bersugi disunatkan pada setiap waktu, setiap keadaan. Kecuali illa ba'da zawali lis-shaimi. Kecuali setelah tergelincir matahari bagi orang yang berpuasa. Lewat jam 12 ataupun masuk waktu zuhur, itu tak boleh lagi kalau kita berpuasa. Makruh hukumnya kalau seandainya kita bersiwak, gosok gigi ataupun gosok gigi setelah tergelincir matahari masuk waktu zuhur, tak boleh lagi menggosok gigi bagi orang yang berpuasa. Kalau tak berpuasa, itu disunatkan kita bersiwak. Siwak ni kayu. Siwak ni adalah benda keras yang dipergunakan untuk menggosok gigi yang dapat menghilang bau dan warna kuning pada gigi. Itu yang dinamakan siwak. Sesuatu yang dipergunakan untuk menghilangkan bau mulut dan menghilangkan kuning gigi. Benda yang keras, benda yang kesat. Ada tangan kita, tangan kita tak boleh. Kain boleh juga. Kain kita gulung, kita buat macam ni, kita gosok di gigi, itu boleh juga, termasuk juga dalam bersiwak. Atas nama yang dapat menghilangkan bau, menghilangkan kuning gigi, itu dinamakan dengan siwak. Maka hal tersebut sangat dianjurkan, dan ini merupakan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah berkata, laula an asyukka, kalau seandainya perbuatan siwak ini tidak memberati kepada umatku, maka sungguh aku perintahkan mereka bersiwak dalam setiap keadaan. Kalau seandainya kita ni tak merasa berat dengan bersiwak, maka Rasulullah akan mewajibkan siwak. Siwak ni bukannya faedahnya menghilangkan bau tetapi siwak ini juga sangat berbanyak faedahnya. Kalau di dalam kitab Sirrus Shalikin itu sampai 37 faedah daripada bersiwak, bersugi. Sebelum sembahyang bersugi. Sebelum apa, kalaulah berbau mulut bersugi, maka faedahnya sangat luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang 2 rakaat dengan siwak itu lebih baik daripada sembahyang 70 rakaat tanpa ada siwak. Pahalanya, kalau kita sembahyang 2 rakaat tapi kita pergunakan siwak, itu pahalanya lebih banyak daripada kita sembahyang 70 rakaat sembahyang tak ada pakai siwak. Maka beli. Adapun tak beli, pakai ujung telkung tu, pakai ujung telkung dibulat pakai ni, gosok sebelum sembahyang. Bisa. Kalau nak beli kayu ni cuma 10.000. 10.000. Kebetulan saya ada ciak. Kalau nak beli silahkan baiklah. Kan? Kebetulan ada ciak. Ataupun siapa nak nyoba silahkan. Gratis. Dah, itu faedah daripada siwak. Jadi bentuk kayunya macam ni kalau dalam masih bungkusan. Kalau di toko pasar tu 10.000 boleh je. 10.000. Bayangkan kita cuman ngasih duit 10.000 tapi pahalanya lebih daripada 70 rakaat kita sembahyang. Kita yang penting ni pahala. Yang penting 10.000 tu kecil lah tu. Pahala ni penting ni. Perjalanan kau masih jauh. Jadi pergunakan siwak. Lebih baik mempergunakan siwak. Banyak faedahnya. Awet muda tu pakai siwak juga. Untuk menambah kecerdasan, supaya wajah tak cepat keriput. Tapi kalau yang keriput tu ya tak ada lagi solusi dah kan. Yang penting kita bukan tu yang penting. Yang penting kita pahalanya tu luar biasa. Faedah daripada bersiwak tu luar biasa. Jadi harus dibiasakan. Kalau tak dibiasakan, yo tak terbiasa dak. Kalau ukuran siwak, ukuran panjang siwak itu yang yang sesuai dengan hukum tu sejengkal, sekilan kata awak.
Itu menurut sekilan kita dewek. Kalau kilan kita panjang ya panjang, kalau kilan kita pendek pendek. Sekilan. Ini pas berarti, ini pas nih. Panjang nih. Dah boleh lebih. Karena kalau seandainya lebih itu kata dalam apa itu dalam kitab itulah bagayut setan pula di situ tanya. Jadi ukuran panjangnya sejengkal. Cara bersiwak itu dari kanan. Dari gigi kanan yang bawah, kemudian putar ke atas gigi kiri, turun ke sini, naik pula lagi ke atas. Sama dengan angka 8. Macam tu caranya bersiwak. Cara megangnya, siwak yang pertama di atas ibu jari, 3 ni di atas kelingking macam ni. Ya, berarti ibu jari dengan kelingking di bawah, 3 jari ini di atas siwak. Macam tu cara memegangnya. Nah, itu siwak. Kalau sikat gigi itu bisa juga ganti daripada siwak, tapi tidak semua tempat. Karena sikat gigi cuma bisa dipergunakan di saat bau mulut ataupun di saat kita bangun daripada tidur, itu yang bisa digunakan. Kalau kita nak semayang, tidak mungkin kita bawa sikat gigi pula, ya kan? Nah, kan jadi siwak lah yang lebih simple. Ataupun tidak ada siwak, pakai ujung telkung. Ya, itu termasuk juga dalam bersiwak. Wa dan bermula ianya siwak fi salasati mawadhi'a asyaddu istihbaban. Siwak ini ada pada 3 tempat yang sangat dianjurkan. Yang pertama, inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi. Ketika berubah bau mulut daripada keji, daripada memakan yang keji dan lain sebagainya. Di ketika mulut kita berubah, ini disunatkan kita bersugi. Baik itu berubahnya dikarenakan kita sudah makan yang keji, misalnya sudah makan petai, makan jering, bawang. Nah, sunat hukumnya untuk bersiwak. Pokoknya yang merubah bau mulut, baik itu dengan sebab tidur dan lain sebagainya. Wa indal qiyami minan naumi, dan ketika bangun daripada tidur. Ketika bangun daripada tidur, sunat hukumnya bersiwak. Tapi kalau bagi orang yang berpuasa, apabila berbau mulut karena bangun daripada tidur, meskipun sudah lewat zuhur, itu tidak dimakruhkan gosok gigi. Ya, yang dimakruhkan gosok gigi bagi orang yang berpuasa, berbau mulutnya bukan disebabkan karena tidur. Kalau bau mulut disebabkan karena tidur, itu tidak masalah gosok gigi meskipun lewat waktu zuhur. Ya. Yang terakhir, wa indal qiyami ila shalah, dan di ketika berdiri ingin mengerjakan sembahyang, sunat hukumnya untuk bersugi. Ketika kita nak sembahyang, bersiwak dulu, bersugi dulu. Nah, niat nawaitu siwak lillahi taala, niat dalam hati. Ataupun di ketika kita berdoa, ketika kita bersiwak, berdoa, Allahumma tahhir fammi wa nawwir qalbi. Ya Allah, ya Tuhanku, bersihkanlah mulutku dan berilah hatiku dengan cahaya. Nah, itu doa daripada kita bersugi.